Horas bagi Amang Inang dan seluruh warga jemaat GKPA serta simpatisan dimanapun kita berada. Hari ini kita memasuki hari ke-85 tahun 2021. Kita akan segera memulai karya kita dan aktivitas kita. Namun sebelum memulai karya dan aktivitas kita, mari kita memohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan bagi kita hari ini. Firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Amang Inang semua merenungkan firman Tuhan dengan tema berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Kita jangan salah memahami teks ini. Bisa saja kita memahami teks ini dengan berkata bahwa orang yang berbahagia itu ialah orang yang hatinya murah dijual. Ini bukan bicara soal hati yang dijual. Artinya bisnis hati, bagian tubuh manusia dijual. Hati sekarang itu mahal, ratusan juta. Ada orang membayar mahal untuk membeli hati untuk transplantasi bagi hatinya yang rusak. Bukan itu maksud dari teks ini. Kata murah hati yang dimaksud oleh teks Matius 5 ayat 7 ini berasal dari bahasa Yunani, elemon. Bahkan sebenarnya lebih dalam arti dari murah hati ini bukan dari kata Yunani elemon, tapi dari kata Ibrani hesed, yang artinya menaruh simpati kepada orang lain. Hesed artinya menaruh simpati kepada orang lain. Ikut menyesal atau merasakan kesedihan yang dialami orang lain. Artinya hesed itu benar-benar menempatkan dirinya pada pribadi orang lain. Itulah murah hati yang dimaksud dalam teks ini. Jadi bukan bisnis jual hati, tetapi murah hati adalah perilaku, sikap, tindakan kita bagi orang yang mengalami penderitaan, pergumulan, dan persoalan hidup. Sikap murah hati ini akan muncul karena kita punya rasa syukur kepada Tuhan. Jadi kita akan mudah murah hati jika kita telah mampu bersyukur kepada Tuhan. Sikap yang dilakukan dengan tulus tanpa kepura-puraan atau mengharapkan timbal balik, itulah yang akan kita bahas dalam teks ini. Jadi kalau kita berpura-pura baik, berpura-pura melakukan sesuatu supaya kita dipuji, ya itu bukan murah hati. Murah hati adalah tindakan di mana kita melakukan segala sesuatu dengan tulus, tanpa balas jasa, balas budi, atau tanpa embel-embel. Artinya orang yang murah hati itu ialah orang yang merasakan dirinya telah ditolong Tuhan, sehingga dia bersyukur kepada Tuhan. Dia akan bisa menempatkan dirinya pada orang lain ketika orang mengalami duka dan kepedihan. Dari teks ini setidaknya ada 3 hal yang harus kita miliki jika kita dimasukkan orang yang murah hati. Kategori orang yang murah hati itu pertama kita lihat ialah kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain dari sudut orang lain menderita.
Itu yang pertama. Jadi kalau kita nanti merasakan diri kita ini adalah orang yang murah hati, maka pertama sikap kita ialah kita harus mampu melihat penderitaan orang lain itu dari sudut pandang orang lain yang menderita itu. Jadi penderitaan itu bukan dari sudut pandang kita, tetapi dari sudut pandang orang yang menderita itu. Itu yang pertama. Sehingga kita benar-benar merasakan penderitaannya. Dan kita di dalam penderitaannya. Itu yang pertama. Yang kedua ada rasa kasihan yang dalam dari kita. Artinya simpati kita kepada dia. Artinya simpati itu kan kita merasa bersama-sama dengan orang yang menderita. Bukan hanya kata, ih kasihan ya. Bukan. Tetapi kita ada di dalam bersama dia. Simpati. Itu yang kedua. Kita harus memiliki simpati. Yang pertama tadi kita harus mampu melihat penderitaan itu dari sudut pandang orang yang menderita. Dan yang kedua kita simpati, merasakan penderitaan mereka itu. Dan yang ketiga ialah adanya tindakan menolong. Kalau hanya kita merasa tahu penderitaan dia dari sudut pandang dia, lalu kita bisa merasakan penderitaannya, tapi tidak menolongnya, itu bukan murah hati. Kita sering hanya berada pada poin 1-2. Kita misalnya melihat rasa iba kepada orang yang menderita di pinggir jalan. Kita melihat mereka begitu sedih. Tapi ketika dia meminta, kita tidak buka jendela mobil kita, memberikan recehan bagi mereka. Atau ketika ada orang minta-minta ke rumah kita, kita tutup pintu kita rapat-rapat. Itu bukan murah hati. Murah hati itu sampai tindakan menolong. Kita membuka hati kita memberi, membuka dompet kita memberi, membuka waktu kita memberi, membuka pikiran kita memberi idea-idea kepada orang, memberi inspirasi-inspirasi kepada orang. Itulah murah hati. Kita bisa melihat contoh yang murah hati ini tentunya, supaya kita dapat meneladaninya atau kita meniru. Dalam kitab suci kita melihat kesaksian bagaimana yang pertama Allah itu menjadi orang yang bermurah hati. Jadi contoh yang pertama itu Allah. Allah sendiri melihat diri kita dari sudut diri kita. Allah melihat penderitaan manusia dari sudut penderitaan manusia. Maka dia menjadi manusia. Dia menjadi manusia supaya dia melihat penderitaan kita dari sudut pandang kita. Itulah murah hati yang tertinggi. Dia meninggalkan singgasananya surga, lalu menjadi manusia di bumi yang hina. Dari Allah yang tak terbatas menjadi manusia yang terbatas untuk merasakan penderitaan kita. Ini contoh yang pertama, Allah yang murah hati. Yang kedua orang Samaria yang kita bisa baca dalam Lukas 10 ayat 30-37. Bagaimana orang murah hati itu tidak seperti orang Farisi yang hanya bilang, kasihan lalu pergi. Tapi dia mengatakan, kasihan lalu dia terjun, menolong, membawa ke penginapan dan memberikan dana untuk mengobati orang yang terluka, yang terampok. Itu orang Samaria. Walau dia tidak kenal siapa orang itu. Sekarang kalau ada kecelakaan di jalan, kita langsung berlalu. Nanti saya takut menjadi saksi, saya takut mengeluarkan uang, saya menghabiskan energi dan sebagainya. Kita tidak bermurah hati. Lalu yang ketiga domba. Dalam Matius 25 ayat 34, 40. Bagaimana domba itu memberi dirinya untuk orang lain. Lalu dia memberi segala dari dirinya. Domba itu memberi dirinya itu. Kulitnya, bulunya untuk orang lain. Tapi hati-hati, domba juga jangan salah melakukan murah hatinya. Dia memberi dirinya tapi untuk disalahgunakan orang lain. Atau kita bermurah hati, kita memberi bantuan kepada orang yang malas, itu salah. Atau kita memberi uang pinjaman tetapi digunakan orang yang minjam itu untuk hal-hal yang tidak jelas. Itu juga bukan murah hati. Tetapi kita harus benar-benar memberi, menolong dia untuk yang berguna baginya. Inilah contoh dalam Alkitab. Pertanyaan kita sekarang ialah, bagaimana caranya kita pun bisa bermurah hati?
Pertama, mudah saja. Kita harus mengalami kemurahan Allah. Kalau kita tidak mengalami kemurahan Allah, sulitlah bagi kita untuk bermurah hati. Kita harus mengalami kemurahan Allah itu, supaya kita bisa bermurah hati kepada orang lain. Itu tadi saya katakan bersyukur. Berarti kita menerima segala apa yang terjadi dalam hidup kita dengan rasa syukur. Baik suka maupun duka, kita terima dengan rasa syukur. Lalu yang kedua, kita pernah mengalami penderitaan. Orang yang tidak pernah mengalami penderitaan tidak akan bisa merasakan penderitaan orang lain. Jadi syukurlah kita menerima penderitaan, mengalami penderitaan supaya kita bisa bermurah hati kepada orang yang mengalami penderitaan. Dan yang ketiga, kita harus tahu, mengerti kebenaran Allah. Jangan asal menolong, tapi kita tidak memiliki kebenaran Allah. Kita menolong, berbuat baik, tapi kita tidak berada dalam kebenaran Allah. Itu pun bukan orang yang bermurah hati. Bagaimana caranya supaya kita bermurah hati? Pertama, kita mengalami kemurahan Allah. Yang kedua, kita pernah mengalami penderitaan. Dan yang ketiga, kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Jika itu, kita akan bisa bermurah hati. Tentu kalau kita bisa bermurah hati, kita akan menerima upahnya. Setiap orang yang bermurah hati, Tuhan tidak mengabaikan mereka. Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Tapi Tuhan pun akan bermurah hati kepada mereka. Apa murah hati Allah kepada orang yang bermurah hati? Allah akan menempatkan belas kasihan Allah pada kita. Lalu yang kedua, dia akan memberi belas kasihan dengan memenuhi kebutuhan kita, baik jasmani maupun rohani. Dan yang ketiga, dia akan memberi belas kasihannya untuk memelihara kita. Dan bahkan pada harinya nanti kita diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan. Kan itu nyanyian kita. Ku diberi belas kasihan walau tak layak hatiku. Nah di situ. Pada harinya nanti tak layak kita, tapi Tuhan melayakkan kita. Karena itu berbelas kasihlah, bermurah hatilah, agar kita memperoleh belas kasihan dan kemurahan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, karena firman-Mu mengajar kami untuk bermurah hati. Karena hanya orang yang bermurah hatilah Tuhan akan memberi kemurahan hati-Mu bagi kami. Ada banyak hal yang boleh kami pelajari dari teks ini. Mampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya. Bahwa orang yang bermurah hati itu adalah orang yang mengerti kemurahan Allah. Dan yang pernah mengalami penderitaan dan mengerti kebenaran firman-Mu. Ketika kami bermurah hati, berarti kami menempatkan diri kami pada orang yang menderita. Bahkan kami simpati kepada dia dan menolong mereka dengan aksi tindakan kami. Terpujilah Engkau Bapa, kami menjadi orang yang bermurah hati di dalam kehidupan kami. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin gereja, berkati para pendeta GKPA dimanapun mereka berada, di desa, di kota, di kantor pusat, pucuk pimpinan GKPA. Berkati program GKPA untuk melaksanakan pesta pengopuyan GKPA Purlok 1 dan GKPA Parurean. Sinode AM ke-21 Tuhan berkati untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi GKPA untuk membawa gerejamu menuju gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Berkati Yerusalem, berkati suku terabaikan, berkati suku-suku terjangkau, sehingga firman-Mu disampaikan dengan baik kepada mereka. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Horas, horas, horas.